Presiden Prabowo Subianto kan yang mengatakan kalau nanti mereka yang bermain di penggilingan padi dan segala macam itu, saya akan bikin penggilingan padi sendiri misalnya. Bagaimana membangun negeri ini, bagaimana agar keluar dari krisis, bagaimana mereka bisa mengatasi korupsi di daerahnya. Itu menjadi persoalan-persoalan yang harus diberi bekal seperti itu kali ini. Iya, rawan suap untuk mendapatkan anggaran misalnya. Nah, dengan pertemuan ini mudah-mudahan di pembekalan ini mereka bisa mendapatkan itu tanpa harus melakukan transaksional yang melanggar hukum gitu. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Kembali bersama saya John Don Bosco dan Kenoton Hutasoid dalam Lambe Politik. Kali ini kita akan bahas tema kembali soal retret para kepala daerah. Meskipun istilah retret itu saya tidak terlalu setuju. Kenapa? Retret ini kan artinya menarik diri. Menarik di dalam bahasa Latin, berasal dari bahasa Latin retrahere, berarti menarik diri. Menggunakan istilah ini sebenarnya nggak pas karena di sana cuma dengar orang baris berbaris, ceramah dan lain sebagainya. Tidak merujuk pada makna sebenarnya. Kita mengundurkan diri sejenak untuk merefleksikan diri, berhubungan, berdialog dengan Tuhan, untuk meningkatkan apa? Kapasitas keimanan kita. Jadi saya nggak setuju. Moga-moga setelah retret selesai, kata ini ditarik juga. Kenapa? Nggak cocok juga. Jangan sampai istilah ini digunakan lagi oleh kepala daerah ketika dia mengundang kepala dinas untuk berkoordinasi dan menggunakan istilah itu. Ini benar-benar istilah ini nggak cepat digunakan dalam apa nama langkah koordinasi seperti itu kan. Jadi saya nggak terlalu setuju lah. Sebelumnya kita minum dulu. Ayo kan. Tapi gini, tetap aja menarik ketika kita bahas soal retret di Magelang ini. Iya. Tapi mungkin retret bisa dimaknai kan, satu kata itu kan bisa berkembang ya. Dan masyarakat itu sangat menentukan pemaknaan terhadap sebuah kata. Tapi konteksnya terlalu jauh, Bang Ken. Kenapa? Kan kita harus lihat etimologinya. Nah, memang ada pengembangan makna kalau dalam berbahasa, tetapi dalam konteks kita nggak pas betul gitu loh. Jadi di situ orang baris berbaris, dengar ceramah, sudah itu dengar instruksi dan sebagainya. Mungkin lebih cocok dengan pembekalan ya mungkin. Pembekalan paling pas itu, nggak cocok Dibekalin untuk gitu ya. retret. Dibekalin. Kalau retret ini mungkin lebih dekat dengan meditasi gitu. Meditasi, renung, refleksi diri ketika kita mau mendekatkan diri dengan Tuhan, kita keluar dari rutinitas harian. Itu sebenarnya makna dari retret, kan dari bahasa Latin. Retrehare. Retret, bukan retreat, tapi retret. Gitu loh. Sering teman-teman saya yang belajar bahasa Latin itu protes ke saya ketika kita menggunakan kata retret. Yang benar tuh retret, itu loh kan. Jadi menurut saya ini menarik banget ketika misalnya dan bergabungnya PDIP untuk ikut retret di Magelang. Iya. Apa kira-kira pendapat Bang Ken soal keikutsertaan PDIP, para pemimpin daerah yang berasal dari Partai Demokrasi Perjuangan di Magelang? Kira-kira bisa dikomentari soal ini, Bang Ken? Sebelum ke sana, kebetulan kita juga membaca rundown dari kegiatan itu. Memang judulnya bukan retret, tapi itu semacam apa namanya, semacam MOS lah kalau di sekolah kan, orientasi. Betul. Orientasi kepemimpinan pada daerah kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat rundownnya itu judulnya, tapi mungkin karena ini mungkin jauh dari Jakarta ke Magelang, ya lebih simpel kali menggunakan istilah retret mungkin itu kan.
atau yang mungkin bisa juga pandangan lain, retret ini ya untuk merefleksi gitu bagi kepada daerah ini sebelum katakanlah sebelum kembali ke daerah untuk memimpin, bisa jadi begitu ya. Tapi ya sah-sah saja memang kita selama ini yang pernah melakukan retret ya modelnya memang tidak seperti ini ya, karena kan kita pernah mengalami menjalankan retret itu seperti apa gitu ya. Betul. Dan lebih banyak memang kegiatan retret itu katakanlah hubungan hubungan supranatural atau transendental lah ya. Betul. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan gitu ya. Tapi ya apapun itu namanya, kalau kita lihat judulnya orientasi kepemimpinan, saya pikir ada bagusnya lah dilakukan ini supaya mereka dapat bekal untuk jadi pemimpin kepala daerah, karena ya terutama bagi mereka yang baru pertama jadi kepala daerah gitu ya. Jadi kira-kira apa kira-kira kehadiran kepala daerah yang berasal dari Partai Demokrasi Perjuangan? PDI Perjuangan ya. Ya. Ya ada banyak orang memandang ini sesuatu hal yang biasa gitu ya. Tapi saya pikir juga ada benarnya itu hal yang biasa, karena mereka ini adalah kepala daerah yang diusung dan mereka ini kader gitu ya. Nah karena mereka itu kader, bagaimanapun sebagai negara demokrasi dan pilar demokrasi adalah partai politik, rekrutmen kepemimpinan kita kan lewat partai politik, kecuali yang dari calon perseorangan. Artinya tidak juga lah cocok dikatakan bahwa parpol itu hanya sebagai kendaraan saja untuk mengantarkan kadernya untuk jadi kepala daerah, atau jadi presiden, atau jadi DPR. Enggak lah, enggak hanya kendaraan. Tapi partai politik itu ya namanya juga partai politik, kumpulan orang-orang yang punya kesamaan visi, semangat, dan tujuan dan cita-cita kan gitu ya. Dan tujuannya juga menempatkan orang-orangnya untuk duduk di kepemimpinan, di jabatan politik gitu ya. Artinya mereka tidak terlepas dari kepemimpinan atau partai politiknya sendiri gitu ya. Nah jadi ketika tadi katakanlah misalnya ada surat Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri membuat penundaan agar mereka yang sudah sempat di Magelang atau belum berangkat ditunda dulu untuk ikut, saya kira dia sudah menunjukkan bahwa ini kesempatan yang tepat untuk memperlihatkan bahwa partai ini solid gitu ya, dan partai ini dikenal partai yang ideologis gitu ya. Namun di sisi lain bahwa orientasi kepada daerah ini juga kepentingannya untuk rakyat. Walaupun ada pandangan mengatakan ketika sudah dimulai untuk tujuan kepentingan negara, berakhirlah kepentingan partai politik. Saya kira ada benar, tapi saya kira tidak benar juga gitu. Artinya orang itu bagi orang-orang yang ideologis, dia tetap menjadi orang partai politik. Nah, saya melihatnya bahwa ini menunjukkan ada dialektika, bahwa ada komunikasi antara partai politik dengan partai politik yang berkuasa sekarang. Artinya PDIP ketika meng-call seluruh anggotanya yang menjadi kepala daerah dan mereka turut dan taat gitu ya, saya kira ini sesuatu yang baik. Nah, tapi juga kurang baik kalau misalnya ini momentum dimanfaatkan karena persoalan ada sekjen yang ditahan oleh KPK dan ini menjadi momentum untuk ditunda ke katakanlah ke retret tadi atau ke orientasi kepada daerah tadi. Publik mah bertanya-tanya, loh kepada daerah ini untuk kepentingan siapa? Apakah hanya untuk partai politik atau untuk rakyat gitu ya. Sementara ini orientasi ini sangat penting. Bagaimana mensinkronkan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Program nasional juga kan untuk memajukan rakyat yang ada di daerah gitu ya. Nah ini yang jadi soal. Tapi apapun ceritanya ketika kader-kader PDIP yang merupakan kepala daerah kembali atau akhirnya bergabung di retret ini, kembali lagi kita gunakan retretnya, orientasi kepemimpinan ini, saya kira tidak perlu disoal lagi. Dan kita juga apresiasi Kementerian Dalam Negeri, Mendagri dalam hal ini Tito Karnavian, Bapak Tito Karnavian, dengan sabar termasuk Mendagrinya tetap welcome kepada mereka yang kemudian bergabung di hari keempat.
Saya kira itu menjadi catatan penting. Eh, Mereka memang tidak bisa dilepaskan dari partai politiknya, tapi juga tidak bisa mengabaikan tugas-tugas kenegaraan, tugas-tugas untuk memajukan rakyat itu. Berarti peran Megawati Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri dalam hal ini kan saya kira sangat Soekarno Putri, menentukan ya. ya, Soekarno Putri sangat menentukan. Kenapa? Nggak mungkin mereka ke sana tanpa diperintah juga sama Bu Mega. Gimana Bang Ken bisa menganalisa ini? Ya, saya kira bahwa sebagai ketua umum itu kan amanah dan itu menjadi sebuah kesepakatan partai politik, konsolidasi dari sebuah partai politik. Kan itu bukan berarti otoritas sendiri, Ya. tapi itu kan mereka menjadi sebuah institusi partai politik. Ya mereka punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang memberikan katakanlah misalnya kewenangan itu ada pada ketua umum. Dan saya kira tidak bisa dipandang hanya personalnya Bu Megawati Soekarno Putri, tapi sebagai ketua umum PDI Perjuangan gitu. Dan saya kira dia sudah menunjukkan bahwa dia punya partai ini mempunyai kekuatan. Dan partai ini kembali lagi kita diingatkan bahwa partai ini partai ideologi. Walaupun pasti ada orang yang berpandangan bahwa loh, kok ini sombong amat sih. Ngapain sih, ini kan kepala daerah, dia kan bukan lagi partai politik, tapi ini untuk rakyat daerah, untuk kebangsaan gitu ya. Tapi saya kira tidak ada satupun di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia ini rekrutmen kepemimpinan, terutama untuk DPR RI, DPRD dan Presiden di luar dari partai politik. Karena itu betapa penting dan strategisnya posisi partai politik untuk menggembleng anggotanya, kadernya untuk duduk di kepemimpinan baik itu di daerah maupun di pusat. Ya, di sisi lain kan saya melihat ini merupakan langkah awal untuk rekonsiliasi antara Prabowo dan Megawati. Kenapa? Bagaimanapun PDIP adalah partai pemenang pemilu. Dia memiliki kekuatan politik yang sangat dahsyat untuk apa? Untuk menentukan arah pembangunan bangsa ke depan. Jadi menurut saya kalau ini dimanfaatkan secara maksimal oleh partai penguasa maupun partai oposisi, ini bagus untuk ke depan. Ada chance and balancing dalam kekuasaan Prabowo. Ya, jadi menurut saya ini momentum bagus kan? Ya, justru itu partai ini sudah menunjukkan kemampuannya untuk bisa berdialektika lah ya, berkomunikasi dengan dari ruling party. Sekarang nih walaupun PDI Perjuangan adalah pemenang di DPR, sebenarnya kan tidak lebih dari 50% gitu ya. Betul. Artinya kan dia peringkat tertinggi untuk perolehan kursi dan suara gitu ya. Tapi kan dari ruling party sekarang, partai yang ada di pemerintahan partai kan, berkuasa. Iya, partai berkuasa kan ada pada Gerindra gitu ya. Dan bagaimanapun karena juga di sana ada wakil ketua DPR RI dari Gerindra, ketua MPR-nya juga dari Gerindra ya. Nah, bagaimanapun tidak bisa kita katakan bahwa dia punya, walaupun harus dipertimbangkan kekuatan PDI Perjuangan di DPR atau di parlemen ya, tapi kekuatan dari partai partai pemerintah ini juga sangat dahsyat, apalagi mayoritas kan dalam hal koalisinya. Betul. Gitu loh. Ya, kalau kita lihat pidato Presiden Prabowo di mana-mana, bagaimana pemerintah ini kekuasaan dijalankan untuk kepentingan masyarakat. PDIP yang identik dengan wong cilik, saya pikir punya kontribusi untuk itu. Bagaimana PDIP dengan ideologi wong ciliknya itu mendorong pemerintah untuk apa? Untuk segera mengentaskan kemiskinan, menaikkan taraf hidup masyarakat gitu loh kan. Jadi saya pikir kalau kita benar-benar bersatu untuk membangun bangsa ini, 5-10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan kita akan menjadi negara maju. Kalau kita melihat para pimpinan itu bekerja sama untuk membangun negeri ini, baik partai politik maupun pemerintahan. Jadi apa yang bisa dimaknai dari sini kan? Jadi yang
dengan retret, dengan bagaimana partai berkuasa itu begitu menunggu kedatangan PDIP, mereka sampai berapa hari pun mereka tetap menunggu 4 hari kalau nggak salah kan. Iya, 4 hari. Jadi Baru bergabung hari keempat. hari keempat itu kan. Jadi apa kira-kira yang terbetik dalam benak para pemimpin yang berasal dari PDIP Perjuangan menganggap bahwa ini penting atau enggak mengikuti rekrut ini kan? Jadi, iya. Memang menarik ya, walaupun tadi kalau kita lihat ini momentum untuk membangun komunikasi atau untuk menyamakan visi sama-sama membangun bangsa. Saya kira membangun bangsa, memajukan bangsa tidak harus dalam satu barisan. betul. Ya, artinya arahnya sama tapi kan tidak harus satu lajur gitu ya. Betul. Artinya PDI Perjuangan ketika juga membuat satu menunjukkan sikap ya, walaupun dengan statement menunda, tapi itu menunjukkan sikap bahwa PDI Perjuangan mampu membuat sikap yang berbeda ya. Ya. Tapi maksud saya bukan kedepannya tidak harus sama. tidak harus menunjukkan berbeda itu, tapi tidak konstruktif gitu ya. Ya. Berbeda tapi arahnya harus konstruktif gitu ya. Artinya apa? PDI Perjuangan mestinya bisa menjadi penyeimbang ke depan Ya. dengan mengeluarkan statement menunda atau untuk kebijakan-kebijakan penting lainnya nantinya memberikan sikap independen gitu tanpa harus tanpa karena intervensi dari pihak lain. Ya seperti yang baru kita saksikan kemarin begitu kompak ada 3 presiden kemarin ya. Ya. Ada Presiden Prabowo, ada Presiden ke-7, Presiden ke-6 ya SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Dan ini juga mereka akan ditempatkan katanya di Dewan Penasehat dan Antara kan begitu kan. Nah ini menjadi suatu kekuatan besar. Ya. Tapi apakah misalnya PDI Perjuangan, Bu Mega sebagai presiden juga ya, mantan presiden ya, harus ikut di situ, di dalamnya? Kan nggak harus. Kalau mau bikin bagus kan tidak harus dalam satu barisan gitu ya. Bisa juga di luar atau di barisan yang berbeda gitu ya. Karena bagaimanapun punya peran masing-masing. Ya. Katakanlah kita sebuah negara, ini ada kabinetnya, ada badan lembaga negara, tapi kan mereka tidak satu lajur. Misalnya kan tetap ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa, ada BPKP, ya kan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan misalnya kan, yang posisi mereka ini sebagai kontrol. Nah ini juga ketika ini ada partai politik yang di luar dari pemerintahan ini, di luar dari koalisi ini, saya kira keberadaannya sangat penting sebagai penyeimbang untuk mengontrol apakah ini benar-benar dan mengkritisi untuk tujuan konstruktif ya, tidak asal berbeda ya maksudnya ya, tapi konstruktif. Soal Danantara misalnya yang diproyeksikan nanti akan ada dana atau aset yang dikelola sebesar 14.000 triliun. Nah bagaimana ini ketika misalnya CEO-nya juga Menteri Investasi dan Hilirisasi gitu. Ya. Nah bagaimana kontrol dia sebagai regulator, dia juga sebagai CEO dalam Danantara ini gitu. Ya. Nah disitulah perlunya pemikiran-pemikiran jernih dari mereka yang aktif, apakah mereka di politik praktis, di DPR dan katakanlah misalnya di partai politik seperti PDI Perjuangan ini, untuk melihat ini secara jernih. Saya kira posisinya bersatu untuk memajukan bangsa, tapi tidak harus lajur, tidak harus satu baris gitu ya. Bisa di baris yang berbeda yang posisinya mengontrol jalannya pemerintahan gitu kan. Begitu juga ketika retret ya. Iya. Itu ada konsolidasi para pemimpin daerah di sana ya. Iya. Jadi Iya dong. tidak hanya mereka berkumpul di situ, tetapi mereka mungkin bahas soal bisnis. Mungkin potensi di daerah ini kelapa sawit, minyak kelapa sawit, di daerah lain cengkeh atau kelapa dan sebagainya. Mungkin mereka bisa bertukar hasil seperti itu ya. Dan termasuk pengembangan seperti katakanlah misalnya dengan Danantara ini. Kan yang dipersiapkan tuh di awal ini katanya kan akan ada 300 triliun kan. Ya. Nah, tugas utamanya itu kan juga bergerak di bidang pengembangan yang tujuannya membuka lapangan kerja, memajukan termasuk di bidang pangan. Nah, bagaimana mereka juga melihat nanti dari kepala daerah ini kalau mereka kreatif, bagaimana mereka
juga membuka ruang ke daerahnya untuk investasi di bidang pangan misalnya. Nah, sebagai contoh misalnya penggilingan padi yang sudah beberapa kali disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto kan, yang mengatakan kalau nanti mereka yang bermain di penggilingan padi dan segala macam itu, saya akan bikin penggilingan padi sendiri misalnya ya. Nah seperti ini, ketika misalnya daerah itu bisa membuka diri untuk investasi di bidang pangan dan segala macam, nah ini kan bisa masuk gitu. Nah itulah pentingnya memang yang kembali tadi, pembekalan di Magelang ini. Walaupun ya mungkin kok sekarang berpakaian loreng ya, apakah ini ada apa namanya? Militerisasi. Ya menjadikan kepada era ini, wah kalau dulu kan di era pemerintahan sebelumnya, katakanlah di era Soeharto ya, misalnya Pak Harto, itu jadi kepala daerah itu kan harus pangkat letkol misalnya untuk bupati, wali kota, untuk gubernur harus bintang ya, Dirjen, Maijen gitu ya. Sekarang sudah pemilihan langsung. Sekarang pemilihan langsung kepada daerah ini dikasih pakai seragam gitu kan, seragam loreng. Mudah-mudahan cara berpikirnya tidak seperti itu gitu, tapi tetap bagaimana membangun daerahnya, bagaimana mengabdi kepada rakyat gitu sih. Makanya penting mereka untuk ikut retret di Magelang itu kan. Jadi persoalan-persoalan daerah, bagaimana menangani anggaran daerah yang minim, mensiasati situasi yang tidak menentu seperti ini, mungkin masukan dari para pakar, para menteri bisa menjadi bahan untuk mempertimbangkan bagaimana mengembangkan daerah mereka kan. Jadi menurut saya penting juga ini ketika mereka disatukan dalam wadah yang sama, diberi orientasi atau bahan-bahan yang sama bagaimana membangun negeri ini, bagaimana agar keluar dari krisis, bagaimana mereka bisa mengatasi korupsi di daerahnya. Itu menjadi persoalan-persoalan yang harus diberi bekal seperti itu kalian. Iya, pada akhirnya memang kan mereka dituntut untuk melayani rakyat gitu kan. Dan beberapa kali juga Presiden Prabowo mengatakan bahwa pemimpin adalah untuk melayani rakyat gitu kan. Nah artinya ketika mereka ikut pembekalan ini, orientasi ini, yang selama ini misalnya daerah itu harus datang ke kementerian, lembaga untuk menyodok-nyodok anggaran supaya dapat anggaran. Nah di sini mungkin mereka bisa menyampaikan dengan apa namanya, dengan argumentasi yang kuat bahwa dia akan membangun proyek A, B, C dan lain-lain misalnya, dan butuh anggaran misalnya. Di situ ada Menteri Keuangan misalnya dan menteri-menteri lain terkait misalnya PU dan segala macam. Nah, sepanjang dia masuk akal dan di pembekalan ini dapat diterima, mestinya ini menjadi ajang untuk mereka mempromosikan dirinya untuk mendapatkan sebuah proyek. Tidak lagi seperti dulu ada proyek PPID misalnya ya. Dulu kan ada itu proyek-proyek infrastruktur daerah itu, yang sempat juga itu ada kasus korupsi dibawa sampai ke KPK dulu ya. Nah, yang rawan korupsi, rawan suap untuk mendapatkan anggaran misalnya. Nah, dengan pertemuan ini mudah-mudahan di pembekalan ini mereka bisa mendapatkan itu tanpa harus melakukan transaksional yang melanggar hukum gitu. Menarik kan? Saya kira perbincangan ini cukup menarik karena waktu jualah yang memisahkan kita. Terima kasih atas perhatian.